Kimberly Kaladewi, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 23. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah saya. Oke, ini tugas sejarah saya tentang bab 1, perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Dibuat oleh saya. Oke, next. Yang pertama itu, apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan, yaitu disebut dengan sumber sejarah, berbagai peristiwa untuk dipelajari sehingga dapat berguna untuk di kehidupan masa kini dan di masa yang akan datang. Nah, next saya akan menjelaskan tentang kolonialisme, kapitalisme, imperialisme, dan merkantilisme. Oke. Kolonialisme yang paling pertama itu berasal dari kata kolonia yang berarti tanah pemukiman, adalah suatu sistem pemukiman warga negara yang ada di luar negara induk. Daerah koloni dijadikan sebagai bagian dari negara induk atau negara penjajah. Salah satu contoh kolonialisme yang terjadi di Indonesia adalah pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Salah satu peninggalannya yaitu di koleksi Museum Fathahillah. Kedua, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi suatu golongan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga munculnya golongan ekonomi yang kuat yang memiliki modal yang disebut dengan kaum kapitalis atau kaum bermodal. Untuk mengembangkan usahanya, mereka ingin pula menanamkan modalnya di negara-negara penghasil bahan mentah dan bahan baku. Kapitalisme menimbulkan persaingan di antara negara-negara industri maju untuk menguasai daerah-daerah penghasil bahan mentah atau bahan baku. Next. Ketika kaum kapitalis atau kaum bermodal berhasil mempengaruhi pemerintah suatu negara, maka akan lahirlah kolonialisme dan imperialisme sebagai pendorong untuk menguasai suatu negara. Untuk menguasai negara lain berdasarkan pertimbangan kaum ini adalah negara-negara yang dikuasai adalah negara penghasil bahan mentah dan bahan baku yang pasti itu di negara-negara Asia dan Afrika yang jumlahnya penduduknya padat dapat dijadikan sebagai pasar potensial untuk memasarkan hasil industrinya. Di negara-negara Asia Afrika, mereka dapat mempekerjakan kaum buruh dengan upah yang sangat murah. Oke, next. Itu ya. Oke. Salah satu contoh kolonialisme yang terjadi pada masa berlakunya sistem tanah paksa dari VOC itu terhadap Indonesia. Kekejaman sistem tanah paksa oleh Belanda ini jadi bentuk nyata dari kapitalisme, yakni Belanda memeras kekayaan pribumi demi memenuhi kepentingan pemerintahannya sendiri. Oke, next itu adalah imperialisme. Berasal dari kata imperate yang berarti pemerintah adalah usaha dan tindakan suatu negara untuk mengembangkan kekuasaan dalam bentuk pendudukan dan pemerintahan secara langsung di negara lain. Salah satu contoh imperialisme yang terjadi di Indonesia adalah pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ini sama kayak kolonialisme sih contohnya. Karena dalam praktiknya antara kolonialisme dan imperialisme sulit dipisahkan. Karena menurut saya ketika suatu negara ingin menguasai negara lain, maka negara yang ingin menjajah akan melakukan dua hal tersebut. Next, yang terakhir adalah merkantilisme, adalah sistem politik ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Next. Penganut merkantilisme beranggapan bahwa negara yang kaya akan dapat membiayai segalanya sehingga menjadi kuat, termasuk membiayai negara sebagai petugas keamanan. Persekutuan-persekutuan itu memiliki hak-hak istimewa dari pemerintah masing-masing negara untuk menguasai daerah-daerah koloni. Berikut adalah beberapa prinsip dari negara-negara penganut paham merkantilisme. Ini sih prinsip-prinsipnya itu tuh yang penting tuh mereka tuh kuat, terus juga bisa
menguasai suatu negara, terus melakukan perdagangan di situ. Pokoknya banyak lah, yang penting mereka tuh harus memiliki mencari untungan sebanyak-banyaknya. Oke, terus nextnya itu next yang terakhir, meningkatkan perdagangan luar negeri untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Ini yang sama aja sih ujung-ujungnya gitu. Jadi terus juga salah satunya contoh merkantilisme yang terjadi di Indonesia adalah pada masa penjajahan bangsa Spanyol, Portugis, dan lainnya sebagainya di Indonesia. Oke, sekian dari penjelasan saya. Ini juga penjelasannya singkat juga ya. Silakan kalau misalkan ada yang kurang, ini kan nggak dibaca semuanya, bisa lihat juga, baca satu-satu juga gitu. Soalnya terbatas juga waktunya.